Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awlihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina syarihin wal ulama'i wal waliyallahu syaikhul qadir jailani wa ila ruhil ma'lum baki ajikan dan masyhur sastra khairah wa ila ruhil ma'lum bapak ustaz di mana sudah pintar karya wa ila wahyi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fil qaryah Desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa fadlhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore yang alhamdulillah dina kesempatan sore ini kita semuanya dapat kembali didudukkan oleh Allah, dapat kembali bertolak berilmi dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang adem, suasana yang hati bahagia. Semoga senantiasa berkah orang sadayana menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarga, para sahabat, para tabi'in sholihin, lumayan ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-43 yang berjudul tanda-tanda amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa bisa merasakan buah amalnya sekarang di dunia, maka itu sebagai petunjuk diterimanya amal itu oleh Allah kelak. Sahajalna nu bisa ngerasakan buahna amalna ayeuna lamun masih hidup di dunia, maka eta sebagai petunjuk ditampina amal itu oleh Allah kelak di akhirat. Tanda-tanda amal seseorang diterima oleh Allah bila mana dia dalam menjalankan amalnya itu merasakan kelezatannya, merasakan kelezatan amal yang dijalankan itulah sebagai buah amalnya
sehingga dia merasakan betapa nikmatnya amal yang dijalankan. Seakan-akan tiada rasa bosan sama sekali, bahkan dia selalu siap menjalankannya sebagai kedinasannya yang tak bisa ditinggalkan. Di dalam kita menjalankan amal ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang sudah diatur secara syariat oleh Allah, contohnya yaitu sholat, puasa, zakat, dan juga naik haji, itu ibadah mahdhah. Tetapi jangan dilupakan ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu semua aktivitas hidupnya manusia yang dilakukan semenjak bangun pagi sampai dengan tidur lagi, sampai dengan bangun lagi. Namun demikian, bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya, akan tahu apa ciri-ciri jika amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang pertama adalah di dalam hatinya sudah mulai ada kelezatan, kenikmatan di dalam menjalankan ibadah itu. Tidak peduli seberapa banyaknya sedekah, mampunya 50.000, rasanya sudah lezat sekali di dalam hati. Sholat 2 rakaat, tiba-tiba malam hari yang biasanya nggak pernah tahajud, tiba-tiba kebangun dan hati tergerak untuk melakukan tahajud. Di dalam tahajudnya itu hatinya begitu merasakan kedamaian. Hatinya betul-betul menghadirkan, merasakan, dan juga menemui Allah di dalam gerakannya itu. Itulah ciri pertama amal yang diterima oleh Allah. Ciri kedua amal yang diterima oleh Allah adalah hati yang sudah betul-betul ikhlas. Hati yang sudah betul-betul ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas? Secara syariat, ikhlas itu artinya rela melakukan sesuatu, itu namanya ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan. Secara thariqah, ikhlas sudah mulai membersihkan hati dari kepentingan hawa nafsu di dalam beribadah. Contohnya ibadah karena masih ingin dipuji, masih ingin dilihat orang lain, masih ingin dianggap orang yang soleh, masih ingin mendapatkan harta dunia, masih ingin mendapatkan harta yang lancar. Itulah artinya belum ikhlas secara thariqah. Hatinya masih ada kekotoran di dalam ibadah kepada Gusti Allah. Ibadah yang masih tercampur ini berarti hatinya belum ikhlas. Kalau belum ikhlas berarti belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhlas tingkatan ketiga adalah ikhlas tingkatan hakikat, yaitu hati sudah melepas dari semua kepentingan selain Allah. Tidak lagi karena pahala, karena takut neraka, tidak lagi karena takut dicaci oleh orang lain. Hatinya sudah betul-betul
ibadahnya dari Allah dan hanya untuk Gusti Allah. Yang keempat, ikhlas yang tertinggi adalah sudah tidak ada la yarawna li anfusihim syai'an. Tidak ada lagi di dalam hatinya li anfusihim syai'an, bahwa dia yang melakukan. Tidak ada pengakuan di dalam hatinya dirinya yang merasa melakukan. Sebaliknya bal yusyahiduna anal fa'il, huwallahu ta'ala, di dalam hatinya selalu berkobar semua ini yang berperan, yang memerankan, yang menjalankan, yang memberi, itu hanya huwallahu ta'ala. Itulah ikhlas yang sesungguhnya, Bu. Amal yang pertama diterima adalah ketika dia sudah merasakan lezatnya. Yang kedua, ketika sudah ada keikhlasan, yang mana puncaknya ikhlas adalah tidak ada pengaku. Kalau masih diaku-aku berarti belum ikhlas. Ini yang berat. Bagaimana nggak diaku aku, mengaku itu sudah ke tanah suci, sudah antrinya puluhan tahun, sudah antri puluhan tahun, membuang uang ratusan juta. Ketemu Mas Vicky, ternyata nggak boleh diaku. Berat apa buat berat? Berat. Makanya jangan sampai kita ini belum lulus ilmunya, belum lulus lakunya, sudah lompat. Akhirnya apa? Di sana tidak akan ketemu dan mendapatkan apa-apa. Justru yang dibawa kembali ke tanah kelahirannya adalah hati yang semakin berpenyakit. Yang harusnya di sana kesempatan untuk meleburkan semua keakuan dan memfanakan dirinya dan hanya menetapkan Allah. Tetapi ketika kembali, kalau enggak disebut jak haji, pasti bakal marah. Lamun disebut wak haji, pasti akan sewa. Apalagi jika tidak dihormati, ya Allah. Inilah kondisi hati yang ketika beramal ibadah, ciri bahwa ibadahnya itu belum diterima oleh Gusti Allah. Lantas, bagaimana sih agar ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah? Siji, yang pertama yaitu nyatakan bahwa datangnya niat ibadah itu datangnya dari Gusti Allah. Sadari itu dulu. Sadari bahwa engkau melihat, membaca WA, Waalaikumsalam, pengajian hari ini dimulai pukul 4:05. Langsung muncul niat. Sadari. Di dalam niat itu, oh aku berangkat. Sadari itu datangnya dari hidup. Siapa hidup? Allah. Bukan datangnya dari nafsu. Kalau sudah munculnya datangnya dari Allah, mau hujan mau terang sudah pasrah lillahi ta'ala. Itu. Yang kedua,
Wes, ketika niat sadari datangnya dari Gusti Allah. Ketika engkau melakukan ibadah, secara zahir engkau digerakkan untuk pengajian, secara zahir engkau digerakkan untuk sholat, secara zahir engkau digerakkan untuk bermunajat kepada Allah. Gunakan syu'aul basirahmu, rasa di dalam hati, iman yang mengatakan semua itu yang menggerakkan Gusti Allah. Gunakan itu. Gunakan hati nurani yang paling dalam. Saya yakin setiap manusia itu pasti punya hati nurani. Itulah syu'aul basirah. Hati nurani yang selalu membisikkan, yang selalu ngomong dalam hatimu, yang selama ini gak pernah engkau dengar sama sekali. Seringnya engkau abaikan. Hati nurani sudah ngomong, jangan berangkat, nanti di tengah jalan bakal kesandung. Sudah dikasih tahu dalam hati nurani gitu, masih tetap ngeyel, akhirnya kesandung. Bener? Nah, itulah hati nurani yang tidak pernah bisa tapi selama ini tidak pernah engkau dengar. Seringnya diabaikan. Sadar ya punya hati nurani, sadar? Coba renungi. Hatiku ngomong, jangan makan sambel, nanti mulesmu. Nafsu ngomong, makan aja, yang penting enak. Apa yang terjadi? Betul, perutnya mulesmu. Coba. Hati nurani dalam hatimu yang ngomong itu hak datangnya dari Allah bagi orang yang beriman. Yang gak beriman pasti dikatakan datangnya dari nafsu. Karena apa? Hatinya buta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah engkau sadar bahwasanya niat yang ada dalam hatimu munculnya dari hati nurani, dan hati nurani itu datangnya dari Sang Ilahi, maka di situ niatmu betul-betul niat lillahi ta'ala. Makanya kalau sholat itu usolli fardhul maghribi salasa raka'ati mustaqbilal kiblati ada'a imaman atau makmuman lillahi ta'ala, bukan dari lillahi fiqi, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungi. Wes, dari situ paham ya. Hatimu kudu selalu ngomong, niat itu datangnya dari Gusti Allah. Lantas ketika engkau digerakkan oleh Allah, ketika engkau sholat, ketika engkau ke masjid, ketika engkau beribadah apapun, rasakan di situ ada kekuatannya Allah yang menggerakkan diri kita. Tanpa ada kekuatan Allah, tidak bisa kita beribadah. Itulah disebut la haula wala quwata illa. Ternyata saya ibadah ini pun di situ digerakkan, dikuasai, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bu, kalau sudah sadar di sini, ada orang yang membanggakan amalnya? Ada? Nggak ada.
Bagi orang yang sudah sadar di sini, tidak akan ada dalam hatinya membanggakan amal. Tidak ada. Tidak ada dalam hatinya merasa yang lebih baik dari saudaranya. Gak ada. Karena dia sudah la yarawna li anfusihim syai'an. Di dalam hatinya tidak ada pengakuan sedikit pun. Yang melakukan wallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada lagi hati yang menyalahkan orang lain. Itu yang ngimamin itu enggak biasa pakai gunung. Yang ngimamin pakai yang jamaahnya biasa pakai gunung, nyalah ke. Enggak akan ada lagi. Tidak ada lagi yang berdebat. Mau azannya pakai tutup telinga atau enggak, mau sholatnya itu pakai sarung, nutupi mata kaki atau cingkrang atau glambreh, sudah enggak peduli. Mau bacaannya bagus atau mungkin masih gerak-gerak ya enggak peduli. Yang penting hatinya sibuk selalu menyawang Gusti. Coba rasakan apa yang terjadi jika hati manusia tidak melihat Allahnya. Tak jamin pasti akan saling menyalah. Bener napa bener? Dulure zikire meneng. Itu sih aliran apa ya? Zikir sampai lama. Kok nggak ikut di kita zikir? Itu sih zikir aliran apa ya? Mau zikir dikeraskan, mau dibatin, kata Allah terserah. Yang penting hatimu menghadap aku Allah. Jangan sampai hatimu diam, tetapi yang kau zikiri, yang kau ingat adalah selain aku Gusti Allah. Mulutnya zikir, hatinya gremeng menjelekkan saudara. Ya Allah. Akhirnya apa? Saudaranya kapok. Mau ke masjid kapok. Mau diomong terus. Ya. Akhirnya apa? Setelah pulang, setelah salam-salam, pelencing. Saking apanya? Saking hatinya sama-sama buta terhadap Gusti Allah. Kalau sama-sama melek Allah, tak jamin tidak ada lagi perpecahan. Kalau sama-sama hatinya melihat Allah, tak jamin tidak ada perpecahan. Yang ada adalah perdamaian. Ada lagunya ya? Perdamaian. Nah itu. Lanjutkan dewe soalnya. Coba dulurku, ayo, mau sampai kapan engkau terus berputar-putar ibarat himar yang ditali lehernya kemudian hanya berputar-putar di tiang pancang? Mau sampai kapan hatimu tidak akan bertemu Gusti Allah? Mau sampai kapan? Ayo, sadar, lekaslah hati kita semakin tua, semakin berumur, semakin sadar, semakin malu jika kita berseteru dengan tetangga. Malu bu, usia sudah 30, 40, 50, komo 60, lamun masih boga pasea, masih boga pasewot, masih boga dendam. Malu dengan siapa? Diri sendiri.
Amal yang bisa diterima oleh Allah. Ciri yang ketiga adalah menjadikan hatinya tenang, tatmainul qulub. Salatnya menjadikan perilaku dia sehari-hari dengan tetangga semakin baik, semakin damai, semakin akur. Itulah ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, mengapa ajaran ad-dinut tauhid ini digelar oleh Allah? Karena untuk memurnikan hati kita semua. Kenapa kok dimurnikan? Karena semenjak akil balik, hati kita sudah terkotori oleh kesenangan dunia. Kalau sudah hati kita sudah dikotori, sudah dibersihkan, bersih sebersih-bersihnya, akan Allah itu jengleh nyata betul Allah ketika di dunia. Orang yang seperti ini sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu. Apa? Hatinya akan merasakan dia kehidupan sampai akhirat sudah terjadi detik ini, saat ini, ketika masih hidup di dunia. Coba engkau nilai hati kita ini masih di alam dunia yang cinta terhadap dunia, atau sudah mulai masuk alam kubur yang sudah mulai sadar, oh aku dalam kegelapan. Udah ada sadar aku ini dalam gelap aja belum berarti belum masuk ke alam kubur. Kalau sudah di situ, engkau akan dibangkitkan oleh Allah dengan kesadaran. Itulah hakikat hari kebangkitan. Kalau sudah itu, maka terbuka alam akhirat. Itulah prosesnya. Lantas bagaimana bila orang-orang yang ketika di dunia hatinya belum beres? Apa yang terjadi ketika diambil oleh Allah dari hari pertama sampai dengan 3 tahun? 3 tahun itu hampir 1000 hari ya? Sampai 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun bukan ya? Iya, 3 tahun ya. Iya, benar. Sampai 1000 hari itu ruhnya itu akan berada di alam kegelapan yang belum masuk ke alam kubur. Dia akan terus ketidaktenangan. Cara kasarane bergentayangan di alam gelap gulita. Hanya amalnya yang menemani, yang wujudnya sama dengan dirinya. Dengan ditemani satu berkas cahaya kecil, jika ilmunya banyak maka akan semakin terang. Terus apalagi orang yang gak pernah mencari ilmu, gelap gulita, sampai 3 tahun akan terus kebingungan. Maka 1-3 tahun itu disarankan untuk selalu mendoakan. Jika ada salah, dendam, amarah, tolong dimaafkan. 1-3 tahun, tolong dimaafkan. Jika ada yang kelewat, cari orangnya, dimintakan maaf sebagai ahli keluarganya. Biar apa? Yang di sana itu masuk ke alam kubur. Nanti kalau sudah di alam kubur pun beliau harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan, dibersihkan lagi. Biar apa? Semakin suci ketika menghadap Gusti. Prosesnya panjang. Tapi bagi orang yang sudah lolos di dunia, itu semua tidak dialami. Langsung ke alam terang beneran. Begitu, Bu.
Mas, saya nggak percaya. Ya buktikan. Nanti bilang sama saya nggak akan bisa. Kalau sudah meninggalkan dunia, wallahi tidak akan bisa kembali ke dunia. Cerdas di sini ya, cerdas ya. Kalau sudah ke alam kubur, tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Apapun alasannya, tidak ada sejarah mengatakan bisa kembali ke dunia. Mau kembali gimana? Wong poek mong Auzubillah ini. Makanya tolong dari hari pertama sampai 3 tahun syukur-syukur tiap malam doakan minimal kirim Fatihah setiap habis sholat. Kalau ada rezeki di sedekahkan. Kalau ada salah, ingat bapakku dulu itu punya salah, punya dendam dengan orang itu. Temui, wakili dan minta maafkan. Paham? Itu. Oh iya, bapakku dulu pernah saya ingat punya masalah dan belum terselesaikan dan sepertinya belum minta maaf. Datang minta maaf. Insya Allah itu akan menjadikan di sana menemukan nikmatku kubur 1 sampai 3 tahun di sini, sebenarnya di sana baru 3 hari. Itu bos. Ya. Itu maka kadang kita itu merasakan kondisi leluhur-leluhur kita di sana. Kadang kalau kita sakit bisa jadi itu pertanda di sana sedang membutuhkan pertolongan. Doakan. Kalau bisa doakan sendiri. Kalau nggak bisa, kalau ada uang lebih, ajak untuk sedekah. Kalau kita sedang sakit, bisa jadi itu sinyal dari leluhur kita yang sedang di alam sana membutuhkan pertolongan. Itu Bu. Itulah rahasia alam yang makanya penting banget ilmu ini. Ketika engkau sudah bisa membersihkan hati selain Allah di dalam hati, maka akan nyata Gusti Allah dalam apapun. Di dalam wujud bojo merengut, hati sudah tidak melihat makhluknya suami yang merengut, tetapi hati selalu ngomong di situ ada hidupnya Gusti Allah. Ini hati yang sudah selamat itu cirinya gini Bu. Ya. Makanya diteliti, kita masih senang dunia berarti masih hidup di dunia, ruhnya loh ya. Jasadnya memang masih di dunia. Apakah kita sudah di alam kubur, sudah sadar, oh iya aku ternyata butuh pertolongan, aku masih dalam keadaan poek mungkling, berarti sudah mulai ayak kesadaran, dibangkitkan ke Allah, terus kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya, dibersihkan melalui proses kiamat dalam hati jenengan. Maka mohon maaf, tidak heran bagi orang pelaku makrifat pasti diuji oleh Allah dengan pembersihan baik berupa harta, benda dan lain sebagainya. Untuk apa? Membersihkan cinta kita terhadap dunia. Tapi jangan sedih, itu wujud Allah berarti pengen beres ketika di dunia. Kalau beresnya nanti di sana, ya nek beres. Kalau anak keturunannya mendoakan, ya kalau amalnya jariah, ya kalau ilmunya selama ini manfaat. Lah kalau enggak, ayo bayangkan sendiri bagaimana hidup di alam yang gelap gulita, penuh dengan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Itu Bu. Maka perhatikanlah orang-orang yang sholatnya diterima, pasti amalnya
perbuatannya, akhlaknya, tutur katanya ketika bermasyarakat, ketika di keluarga, pasti tutur kata, akhlak yang akhlakul karimah. Udah pasti itu. Tidak mungkin lagi orang yang sholat masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih, berarti belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Hatinya masih sumpek. Hatinya masih penuh kedengkian. Hatinya masih penuh penyakit. Kalau enggak sama dengan golongannya, kalau enggak sama dengan akidahnya, kalau enggak sama dengan gurunya, diajakin enggak mau kok sewot, berarti itu hati yang belum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar, betul, umur sudah semakin tua. Kalau enggak segera sadar, mau kapan lagi kembali kepada Gusti Allah. Paham ya, Bung? Mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga apa yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan kecerdasan hati, diberikan kecerdasan iman, dan diberikan hati yang selamat fid dunya wal akhirah untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, dan daerah sekitar kita, dan juga umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.